Jumpa lagi di channel saya, yakni Pejuang Al-Andalusi, channel mubahasah, mudzakarah, mutalaah, bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengi'rabannya atau pembacaannya nun jamak mudzakkar salim, nun tasniyah, dan juga isim ghairu munsharif. Maksudnya pengi'rabannya isim ghairu munsharif dan juga af'al khamsah dan isim mu'tal dan fi'il mu'tal, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang tidak difahami dari penjelasan saya, entah yang sekarang ataupun yang kemarin-kemarin, ataupun memang ada penjelasan yang dijanggalkan ataupun memang ada pembahasan yang salah, silakan di komen langsung di kolom komentar video ini. Tetap semangat, tetap istiqomah walaupun hati terasa sakit, walaupun badan kita terasa lemas di bulan Ramadan ini, karena segalanya bernilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak penjelasan Nadham Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan Alfiyah Ibnu Malik, bait yang menerangkan tentang nun jamak, nun dinas, dan jamak muannas salim, dan juga pengi'rabannya isim ghairu munsharif dan fi'il mudhari yang kemasukan non, dan isim mu'tal dan fi'il mu'tal. Seperti biasa, mari kita mulai belajar ini sebelumnya dengan mengirim Fatihah terhadap musannif dari Alfiyah sendiri. Semoga dengan harapan pembelajaran ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Al-Fatihatu lillahi ta'ala itu nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wa ali baitihi. Summa al-Fatihatu ila ruhi la Syekh Muhammad bin At-Tabi Al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faftah wa qalla man bi kasrihin nataq wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksida kasta'maluhu fantabih. Untuk nadham bait yang pertama menerangkan tentang bacaan nun jamak. Maksudnya di sini adalah jamak mudzakkar salim. Kan jamak mudzakkar salim itu kan tata cara penjamaannya itu menambahi waw dan nun atau iya dan nun. Dan nunnya di sana itu dibaca fathah, dibaca fathah. Untuk masyhurnya atau banyaknya jamak mudzakkar salim itu dibaca fathah. Contohnya adalah jamiluna. Contohnya adalah jamiluna. Nun yang di sini itu dibaca fathah. Akan tetapi mim kasrihi notok. Untuk pengkasrohannya jamiluna, kalau nanti dibaca jamiluni, itu ada, diperbolehkan. Akan tetapi sedikit. Hanya ada kasus-kasus tertentu seperti hanya kalam syair yang nantinya nun jamak mudzakkar salim di sana itu dibaca kasroh, cuman sedikit. Jadi masyhurnya ataupun kebanyakannya nun jamak mudzakkar salim itu dibaca fathah, dan untuk pembacaan kasroh itu hukumnya sedikit atau dihukumi langka. Wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aqsida kasta'maluhu fantabih. Sedangkan nun tasniyah dan juga lafal-lafal yang mulhaq terhadap tasniyah itu dibaca kasroh. Pembacaan kasrohnya itu kasir ataupun masyhur. Lebih masyhurnya ulama nahwu itu membaca kasroh, ya seperti contoh jamilaini. Kalau yang jamak mudzakkar salim itu jamiluna atau jamilina. Kalau yang isim tasniyah itu jamilaini, nunnya dibaca kasroh, kebanyakan seperti itu.
Cuman ada yang membaca fathah jamilainah, cuman itu hukumnya qalil, sama seperti hanya jamak mudzakkar salim tadi, yaitu hanya tempat-tempat tertentu ataupun hanya dalam kasus-kasus tertentu yang memperbolehkan non tasniyah itu dibaca fathah. Boleh nanti dibaca jamilainah kalau memang ada kasus-kasus tertentu, seperti contoh demi kecocokan atau keserasiannya kalam-kalam syair, itu nantinya diperbolehkan. Dan perlu diketahui di sini adanya nun musanna atau nun tasniyah dan juga nun jamak, entah nanti itu contohnya yang jamilaini atau jamilunah, itu hukumnya sama. Lah, samanya apa? Karena apa kok bisa dihukumnya sama? Karena adanya nun jamak mudzakkar salim dan juga nun tasniyah di sana itu menjadi pengganti dari isim tasniyah dan juga isim jamak, tidak bisa diirobi dengan harkat. Kan aslinya semua tentang isim-isim itu diirobi dengan harkat. Cuman ada kalanya isim memang harus diirobi dengan huruf, ya seperti halnya isim tasniyah dan jamak ini. Akan tetapi huruf itu pada dasarnya adalah pengganti dari harkat. Lah makanya dari sini adanya nun tasniyah dan nun jamak di sana itu dihukumi sama-sama nun ziyadah, karena memang di sana itu adalah pengganti dari pengirobannya nun tasniyah ataupun nun jamak dengan harkat, dan juga menjadi pengganti dari masuknya tanwin. Yang aslinya isim itu bisa dibaca tanwin, karena kemasukan nun tasniyah dan juga nun jamak maka tidak bisa dimasuki tanwin, seperti itu. Wa mabita wa alifin qad jumi'ah yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'ah. Adapun isim-isim yang nantinya dijamak dengan tak dan alif, maka jar dan nasabnya itu menggunakan kasroh. Simpelnya saja adalah jamak muannas salim. Seperti hanya keterangan-keterangan dalam kitab-kitab nahwu dasar itu kan pengiroban dari jamak mudzakkar salim, yang mana yang dikatakan jamak mudzakkar salim itu adalah setiap isim jamak yang mana akhirnya itu isim yang dijamakkan yang akhirnya berakhiran alif dan ta, itu jamak muannas salim. Entah nanti itu memang berangkatnya dari lafal yang perempuan ataupun berangkatnya memang dari lafal laki-laki, seperti itu, maka tetap jar dan nasabnya itu sama, yaitu menggunakan kasroh. Sedangkan di sini perlu diketahui jarnya jamak muannas salim dan nasabnya jamak muannas salim itu disamakan, yaitu sama-sama menggunakan kasroh. Alasannya kenapa kok ulama menyamakan jar dan nasabnya jamak mudzakkar salim itu sama-sama menggunakan kasroh? Karena liyakuna ala sunani aslihi jam'u mudzakkari salimi. Di sini alasannya karena adanya jamak muannas salim itu nasabnya dan jarnya disamakan untuk mencocokkan dengan asalnya. Asalnya apa? Yaitu adalah jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim di sini waktu nasab dan jarnya itu sama-sama menggunakan iya. Begitupun juga jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu disama-samakan juga, yaitu jar dan nasabnya menggunakan kasroh, tidak menggunakan iya, seperti itu. Kadal ulatu walladis mangqajru'in ka'adri'atin fi hida aidan kubil. Disamakan seperti halnya jamak muannas salim, yaitu pengirobannya menggunakan kasroh pada waktu nasab dan juga jar, dan menggunakan rofa ketika dan dhammah ketika waktu rofa. Itu adalah memang isim lafal-lafal yang dijamak atau lafal-lafal yang memang berakhiran alif dan ta. Contohnya lafal adri'atin. Ini contohnya pada lafal adri'atin. Lafal adri'atin di sini adalah merupakan isim jamak, bukan jamak. Ingat, ini bukan isim jamak, bukan jamak. Nama jamak saja, yaitu adalah nama suatu desa di negara Syam dulu. Namanya adalah desa Adri'at, seperti itu.
di sini dikatakan isim jamak, tidak dikatakan jamak ya karena ad di sana itu tidak mempunyai mufrad, tidak mempunyai isim mufrad, makanya di sana itu dikatakan isim jamak seperti itu. Nah, maka dari adriatin karena di sini merupakan isim jamak yang sama-sama sebenarnya jamak muannats salim yang berakhiran alif dan juga ta, maka nasab dan ajarnya dan begitu rofaknya itu disamakan seperti hanya jamak muannats salim, yaitu kalau nasab ajarnya menggunakan kasroh, kalau rofaknya menggunakan dhammah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada nadum selanjutnya, yakni wajurrabil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yaquba da al-radif. Jadi nadum ini menerangkan tentang pengi'rabannya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tanda ajarnya itu menggunakan fathah. Menggunakan fathah selama dengan syaratnya itu tidak dimudhafkan dan tidak jatuh atau tidak kemasukan al. Lah, isim ghairu munsharif di sini kan ajarnya dengan fathah. Untuk nasab dan juga rofaknya itu sama seperti biasanya. Lah, kenapa kok isim ghairu munsharif itu ajarnya dengan fathah? Ya karena isim ghairu munsharif itu disyibhil bil fi'li, karena disamakan dengan fi'il. Sehingga kalau nanti disamakan dengan fi'il itu tidak bisa menerima mudhaf atau tidak bisa diidhofakan dan tidak bisa menerima al dan juga tidak bisa menerima harakat kasroh. Maka tetapi tetap di sini itu bisa dijerkan karena memang notabene isim bukan fi'il. Cuma karena serupa dengan fi'il, maka sesuatu yang tertolak dari fi'il maka pun juga tertolak terhadap isim ghairu munsharif. Lah, dan jika seumpama nanti isim ghairu munsharif itu sendiri dimudhafkan ataupun nanti kemasukan al, maka isim ghairu munsharif di sini itu akan sepertinya isim biasanya, berarti ajarnya menggunakan kasroh dan juga tetap bisa menerima tanwin. Jadi sekali lagi untuk isim ghairu munsharif ajarnya dengan menggunakan fathah dikarenakan serupa dengan fi'il, dan juga syaratnya bisa diijarkan dengan fathah itu apabila tidak dimudhafkan dan tidak kemasukan al, karena dimudhafkan dan al itu sendiri merupakan kekhususan terhadap kalimat isim, sedangkan isim ghairu munsharif di sana itu serupa dengan fi'il seperti itu. Waj'al li nahwi yaf'alani nunah raf'an wa tat'ina wa tas'aluna wa hadfuhal jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi matlamah. Dan untuk kedua nadom di sini menerangkan tentang af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5, yaitu adalah yaf'aluna, taf'alani, yaf'aluna, yaf'alani, yaf'alina, taf'alina, yaf'alina, taf'alina, af'alina. Jadi untuk fi'il mudhari yang kemasukan alif tasniyah, nunnya itu dikatakan nun rofa, maka di sana itu ditetapkan. Dan juga begitupun juga lafal tat'inah yang kemasukan dengan iya muannas yang kemasukan iya muannas mukhatabah, itu nunnya nun rofa, yang mana pada waktu rofaknya nanti ditetapkan alias tidak dibuang. Itu pada contoh yaf'alani dan juga taf'alani, itu tat'ani atau taf'alani, itu nunnya nun rofa, maksudnya pada rofaknya itu nanti tidak dibuang seperti itu. Dan juga wahadfuhal jazmi wan nasbi simah, dan ketika jazm dan nasab nanti nunnya dibuang karena memang adanya nun di sana itu untuk tanda rofa saja. Contoh pada lafal lam takuni, itu asalnya takuninah, dan juga lam tarumi, itu asalnya adalah taruminah. Lah, lam takuninah dan juga taruminah
karena di sana itu contoh yang pertama contoh dari jazm dan contoh yang kedua contoh dari nasab, maka contoh di sana itu nun rofa atau nun yang memang bersandingan dengan domir ketika fi'il mudhari itu dibuang seperti itu. Jadi untuk af'alul khamsah ya sebetulnya sudah disinggung dijelaskan pada kitab-kitab dasar. Af'alul khamsah ketika waktu rofa itu nunnya ditetapkan, yaitu contohnya seperti contoh yaf'alani dan juga tat'inah. Untuk waktu nasab dan juga jazm itu nunnya dibuang. Maksudnya kalau yang rofa ditetapkan, kalau yang jazm dan nasab itu dibuang. Pada contoh lam takuni, asalnya takunina, kemasukan amil jazm menjadi alamatnya jazm, maka menjadi lam takuni. Dan juga litarumi, asalnya taruminah, karena kemasukan amil nasab berupa lam di sana, maka yang asalnya taruminah menjadi litarumi, seperti itu. Wasami mu'talan minal asma'ima kal mustafa wal murtaki makarima. Dan namailah ataupun katakanlah pada contoh al mustafa dan murtaki itu dinamai dengan asmaul mu'tal atau isim-isim mu'tal. Ya dikarenakan akhirnya itu berakhiran huruf-huruf ilat, makanya dinamakan dengan isim-isim yang mu'tal. Maksud dari al-mustafa di sana adalah isim yang diirobi dengan hurufnya terhadap alif layyinah, yang mana sebelumnya itu berharkat fathah. Contoh lafal al-mustafa, nanti kejelasannya nadom-nadom selanjutnya. Dan juga untuk lafal al-murtaqi adalah isim yang diirobi dengan huruf i'robannya terhadap iya yang tetap, yang mana sebelumnya berharkat kasroh. Untuk kejelasan lebih lanjutnya yaitu adalah fal awwalul i'rabu fihi kuddira jami'uhu wa huwal ladzi qarkusira. Yang pertama menerangkan fal awwalu berarti contoh pada lafal al-mustafa. Contoh pada lafal al-mustafa di sini itu dikatakan dengan isim maksur. Qarkusira itu maksudnya dinamakan dengan isim maksur. Lah kenapa kok lafal al-mustafa dinamakan isim maksur? Liqasrihi ala harkatin, karena diringkasnya terhadap harkat. Maksudnya harkatnya isim maksur itu diringkas terhadap alif di sini, pada alif layyinah di sini. Seperti itu. Dan juga rofa nasab jernya dikira-kirakan tetap dhammah, cuman dikira-kirakan terhadap alifnya. Begitupun juga nasab dan juga jer tetap di sana itu seperti halnya layaknya isim-isim mufrad, cuman dikira-kirakan terhadap alifnya. Seperti itu. Lah karena apa kok dikira-kirakan? Kok tidak ditampakkan saja? Kok tidak dibaca al-mustafa'u atau al-mustafa'ah atau al-mustafa'ih? Ya karena lita'adzuri harkatil alif, karena sulitnya untuk mengharkati alif. Seperti halnya kaidah Arab, yaitu yang dikatakan alif yaitu setiap lafal yang tidak berharkat. Kalau hamzah itu lafal yang berharkat, nanti malah serupa dengan hamzah. Seperti itu. Jadi sekali lagi fal awwalul i'rabu fihi kuddira, untuk yang pertama maksudnya contohnya al-mustafa itu segala i'rabnya dikira-kirakan, diberi nama dengan isim maksur. Alasannya karena apa? Karena qasr itu kan artinya diringkas atau meringkas. Maka alasannya dikarenakan teringkasnya harkat terhadap alifnya. Lah kenapa kok dikira-kirakan? Dikarenakan sulitnya mengharkati alif, karena memang alif itu secara ketentuan kaidah-kaidah Arab itu tidak diharkati. Seperti itu. Wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yun wa kada aidan yujar. Untuk yang contoh yang nomor 2, maksudnya wasani di sini adalah lafal yang al-murtaqi. Itu dinamakan dengan isim mangkus, yang mana nasabnya itu didhahar, dijelaskan, dan untuk siwahu maksudnya adalah rofa dan ajarnya itu muqaddarah, dikira-kirakan. Untuk alasannya kenapa nasabnya itu dijelaskan, ya dikarenakan adanya fathah itu ringan terhadap ia, sedangkan selainnya fathah
itu berat, maka di sana itu dikira-kirakan. Kemudian kenapa kok dinamakan dengan isim mangkus? Lafal al-murtaki dinamakan dengan isim mangkus karena li'annahu mangkusun minhu dhahru ba'dal harakati, karena sesungguhnya isim mangkus harkatnya itu sebagian dijelaskan dan sebagian tidak dijelaskan. Nah, koso berkurang. Bedanya kalau kosor itu kan artinya diringkas, harkatnya berarti diringkas terhadap alifnya, maksudnya semuanya dikira-kirakan. Kalau si mangkus di sini tidak, yang dikira-kirakan hanyalah rofa dan ajarnya saja. Kalau nasabnya itu di dhaharoh, ditampakkan seperti itu. Maka sekali lagi wasani di sana maksudnya lafal al-murtaki itu dinamakan isim mangkus. Untuk nasabnya itu di dhaharoh dijelaskan, dan siwahu untuk selain nasab maksudnya adalah rofa dan jar itu muqaddarah, seperti itu. Kemudian wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awwun aw ya'un fa mu'talan urif fat alifan wi fihi ghairul jasmi wa abdinas bin maka yad'u yarmi wa raf'a fihi man wi wa'dib jasima salasahunna taqdi hukman lazima. Dan setiap fi'il yang akhirnya nanti itu waw, alif dan ya itu dikarenakan dengan fi'il mu'tal atau fi'il yang kemasukan huruf illat. Kemudian untuk yang alif sendiri itu rofa dan nasabnya itu muqaddarah. Alif yang berakhiran fi'il yang berakhiran alif itu muqaddarah. Contohnya pada lafal yardo. Pada lafal yardo. Yardo di sini alifnya itu pada waktu rofa dan nasab dikira-kirakan. Kemudian atau ditetapkan. Untuk waw dan iya dan yardo di sini ketika waktu jazm itu dihadfu, dibuang. Contohnya yardo menjadi lam yardo, ketika jazm menjadi lam yardo, seperti itu. Maka ininya dibuang, tetap dibaca lam yardo, alifnya dibuang. Kemudian untuk waw dan iya sendiri itu dipilah atau ditafsil, diperinci. Untuk waktu rofaknya itu dikira-kirakan, contohnya saja yang waw pada contoh yada'u, contohnya lafal yada'u, lah yada'u di sana untuk pada waktu rofaknya itu dikira-kirakan, dan untuk nasabnya itu dijelaskan menjadi yada'u, dan ketika jazm itu dibuang menjadi lam yada'u, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk setiap fi'il yang berakhiran waw, alif dan ya itu dikatakan fi'il mu'tal, dan jika fi'il mu'tal ini berakhiran alif, rofa dan nasabnya dikira-kirakan, untuk jazmnya itu dibuang. Sedangkan fi'il mu'tal yang berakhiran waw dan iya itu ditafsil, diperinci, rofaknya itu dikira-kirakan, nasabnya itu dijelaskan, dan jazmnya itu dibuang atau membuang huruf illat. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan kali ini yaitu adalah nun jama itu aslinya diharkati dengan fathah, dan ada yang mengharkati kasroh cuman dalam kasus-kasus tertentu alias sedikit. Kemudian nun tasniyah dan juga lafal isim yang atau lafal yang murhak terhadap isim tasniyah itu nanti nunnya dibaca kasroh, dan juga untuk membaca fathah itu hukumnya sedikit. Dan setiap jamak yang dijamak dengan alif dan ta atau bahasa simpelnya jamak muannas salim itu ajar dan nasabnya itu disama, yaitu menggunakan kasroh. Dan begitu pun juga lafal yang mirip dengannya, contohnya lafal adriatin itu kan isim jamak bukan jamak. Nama suatu desa di Syam, adriatin di sana itu sama seperti hanya jamak muannas salim, yaitu nasab dan ajarnya menggunakan kasroh dan rofaknya menggunakan dhammah. Kemudian untuk isim ghairu munsharif pengi'rabannya itu menggunakan fathah dikarenakan disamakan dengan fi'il, dengan syarat tidak dimudhofkan dan tidak jatuh setelah al. Kalau seumpamanya dimudhofkan atau jatuh setelah al atau kemasukan al maksudnya, maka
itu pengi'rabannya sama seperti halnya normalnya isim, yaitu menggunakan harakat kasroh. Kemudian setiap af'alun khamsah atau yaf'alani, taf'alani, yaf'alina, taf'alina, af'alina, maka atau yaf'aluna, maka di sana itu i'rabannya ketika waktu rofa itu nunnya ditetapkan, wahad wal jismi wan nasbih, dan juga ketika jazm dan nasab itu dibuang. Dan setiap fiil atau setiap isim yang kemasukan alif maksurah dan iya muannas, maksudnya iya mangkus, maka itu dinamakan dengan isim mu'tal. Dan untuk isim maksur sendiri segala pengi'rabannya itu dikira-kirakan, dan isim mangkus sendiri untuk i'rabannya hanya waktu nasab yang dijelaskan, dan untuk rofa dan ajarnya itu dikira-kirakan. Kemudian untuk setiap fi'il yang berakhiran waw alif ya itu dikatakan fi'il mu'tal, karena memang ini merupakan huruf-huruf ilat. Dan di sini terjadi banyak pemilahan. Untuk fi'il mu'tal yang akhirnya alif, rofa dan nasabnya itu dikira-kirakan, jazmnya dibuang. Sedangkan fi'il mu'tal yang kemasukan waw dan iya, rofanya dikira-kirakan, nasabnya dijelaskan. Seperti itu. Ya, kepada teman-teman untuk nanti seumpamanya memang ada penjelasan yang tidak difahami ya, atau kejanggalan, atau memang ada pembahasan yang salah dari saya, silakan langsung di komen dari video ini. Kita di bulan Ramadan ini tetap kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, khususnya yaitu thalabul ilmi, memperdalam ilmu, mencari ilmu untuk kepemahaman tentang kitab-kitab salafun soleh, kitab-kitab ulama-ulama kita. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.